Lalu bagaimana kondisi kita saat dibangkitkan? Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak berpakaian, dan juga belum dihitan. Persis seperti pertama kali ia dilahirkan ke dunia. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan sandal, telanjang, dan masih berkulub, belum dihitan. Kemudian beliau SAW membaca firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Hadis riwayat Bukhari. Kabar yang disampaikan Rasul SAW tentang keadaan orang-orang dibangkitkan kelak tentu membuat para wanita terkesima. Bagaimana mungkin manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tak berpakaian, bercampur dengan kaum pria? Benar-benar tak terbayangkan. Tentu rasa malu yang amat sangat. Ini pula yang dirasakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar kabar keadaan manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, beliau bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah para lelaki dan wanita sebagiannya akan melihat sebagian yang lain? Rasulullah menjawab, urusan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka memperhatikan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya situasi hari itu. Manusia sampai tak lagi memikirkan siapa dan bagaimana orang yang berada di sekitarnya. Semuanya terpaku hanya memikirkan diri sendiri. Inilah hari kebangkitan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang pertama yang dibangkitkan setelah kematian dari seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Hal ini jelas beliau sebutkan dalam sabdanya, saya adalah pemimpin anak cucu Adam di akhirat nanti. Saya yang pertama kali dibangkitkan. Saya pula yang pertama kali memberi syafaat dan diberi kesempatan memberi syafaat. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi dalam hadis lain juga disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad dibangkitkan, beliau melihat Nabi Musa sedang berpegangan pada tiang arsy. Rasulullah SAW sendiri tidak yakin apakah Nabi Musa dibangkitkan lebih dahulu atau sebetulnya ia tidak dimatikan, karena dahulu ia sudah pernah pingsan ketika akan melihat Allah di Bukit Tur. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melebihkan seorang nabi atas para nabi yang lain. Sesungguhnya sangkakala akan ditiup, maka seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mati, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian sangkakala ditiup sekali lagi, maka aku orang yang pertama kali dibangkitkan. Karena ternyata Musa sudah memegang tiang arsy. Aku tidak tahu apakah dia telah dibalas atau dihitung mati dengan pingsan yang ia alami saat di gunung, ataukah memang dia dibangkitkan sebelumku. Aku pun tidak mengatakan ada nabi yang lebih utama dari Yunus bin Matta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pada hari itu bukan hanya manusia yang dibangkitkan, binatang juga ikut dibangkitkan dan dikumpulkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tidak kami apakan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dihimpunkan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38. Hadis ini juga menegaskan bahwa binatang dibangkitkan oleh Allah. Tentu bukan untuk dihitung amalnya, karena binatang tidak termasuk makhluk mukallaf atau yang dibebani syariat Allah, melainkan mereka dikumpulkan untuk diadili dengan dilakukan kisos atau pembalasan untuk kezaliman yang mereka dapatkan ketika di dunia. Hadis yang menjelaskan hal itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai dibalaskan perbuatan kambing yang tidak bertanduk kepada kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat dan dibangkitkan pada hari kiamat, sama seperti manusia yang mukallaf atau mendapat beban syariat.
ataupun manusia yang karena alasan tertentu tidak mendapat beban syariat, seperti manusia yang meninggal sebelum balik, orang gila, dan orang yang belum mendapatkan dakwah. Mereka juga dibangkitkan. Qisas atau proses pembalasan hewan ini disaksikan oleh para malaikat, orang-orang yang beriman, dan juga orang kafir. Dan setelah seluruh proses tersebut selesai, Allah Ta'ala berfirman, jadilah tanah. Maka binatang-binatang itu berubah menjadi tanah. Tatkala melihat hewan itu diubah menjadi tanah, orang-orang kafir yang begitu takut dengan kebangkitan itu mengatakan, alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Rasul tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan masa 40 itu. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Tiupan sangkakala kedua ini membangkitkan seluruh manusia pertama dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di muka bumi. Bahkan seluruh bintang yang pernah hidup di muka bumi juga dibangkitkan. Hari kebangkitan inilah yang disebut dalam Al-Quran dengan Yaumul Ba'ath dan Yaumul Nusyuri. Hari di mana manusia kembali dihidupkan dengan ruh dan jiwa yang sama dengan jasad yang utuh. Hanya saja sifat jasadnya berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Karena jasad yang kedua ini dipersiapkan untuk abadi dan kekal, merasakan sakit tapi tidak bisa mati. Jasad inilah yang akan menempuh perjalanan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses kebangkitan manusia dimulai dengan ditiupnya sangkakala kedua. Bunyi sangkakala kedua ini akan menghidupkan dan membangkitkan kembali manusia yang telah binasa, dimanapun ia berada dan bagaimanapun kondisi wafatnya. Tidak peduli apakah ia terkubur beribu-ribu tahun yang lalu, sehingga tulang belulangnya telah menjadi debu, atau ia tenggelam di lautan, atau terbakar hangus tanpa bekas. Semua akan kembali hidup, semua akan kembali dibangkitkan oleh yang maha menghidupkan dan mematikan. Allah Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Sebelum Allah Ta'ala menghidupkan manusia, Allah menurunkan hujan yang tak begitu deras. Hujan ini menyiram bumi dan menumbuhkan kembali jasad-jasad yang telah hancur dan musnah, seperti tumbuhnya daun dan pepohonan. Kronologi kebangkitan manusia lebih jelas lagi dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama mendengar sangkakala malaikat Israfil adalah seorang pengembala ternak yang sedang memberi minum ternaknya. Ia pun mati seketika dan diikuti seluruh makhluk. Kemudian Allah menurunkan hujan yang tidak terlalu deras dan tumbuhlah jasad manusia. Dan kemudian ditiup sangkakala sekali lagi dan serentak seluruh manusia bangkit dan menanti. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis dan ayat ini, kebangkitan manusia diibaratkan seperti tumbuhan. Tumbuhan secara umum berkembang dari sebuah biji. Biji ini bisa saja tertanam di dalam tanah atau tercecer di permukaannya. Ketika biji ini disiram air hujan, ia pun kemudian terbelah dan tumbuh tunas kecil. Tunas ini perlahan membesar dan jadilah ia sebuah tumbuhan. Begitu juga kebangkitan manusia. Ia tumbuh dari sebuah biji atau bagian yang sangat kecil yang tersimpan dalam tulang ekornya, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara dua tiupan ada jarak 40. Kemudian diturunkan hujan dari langit dan tumbuhlah manusia laksana biji tumbuhan. Dan semua yang ada pada manusia akan hancur, kecuali satu, yaitu tulang ekor. Dan pada hari kiamat nanti dari sanalah manusia kembali dibangkitkan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli telah membuktikan kebenaran informasi dari Rasulullah tersebut. Mereka menyebut tulang ekor ini dengan primitive strike, atau semacam pusat data yang menyimpan informasi tentang janin. Tulang ini menjadi unsur penting dalam pembentukan jasad manusia selama fase janin. Primitive strike terbentuk pada minggu ketiga setelah sperma membuahi sel telur. Ia terletak di bagian belakang embrio. Nantinya akan semakin terdorong ke belakang dan menjadi bagian di dalam tulang ekor. Dari bagian yang kecil inilah beberapa unsur dan jaringan terbentuk, mulai dari jaringan kulit, sistem syaraf pusat, sistem pernafasan, organ-organ pencernaan, otot halus, dan jaringan tubuh lainnya. Gumpalan sederhana ini letaknya ada di tulang ekor. Para peneliti telah melakukan serangkaian tes terhadap tulang ini, mulai dari menumbuknya hingga hancur, merebus dan memanggangnya dengan suhu panas yang tinggi. Ketika diperiksa di laboratorium, hasilnya sel-sel pada jaringan tulang ekor tetap bertahan dan tidak terpengaruh oleh serangkaian tes itu. Bahkan seandainya dilakukan pengujian yang lebih ekstrim lagi, sel-sel itu tetap dapat bertahan. Subhanallah, jika fakta sains ini tidak terbantahkan lagi, maka inilah salah satu mukjizat yang ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus bukti kebenaran risalahnya. Tanpa perlu menunggu konfirmasi sains dan teknologi, sebagai manusia beriman, kita tentu meyakini apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya, bahwa semua manusia dibangkitkan. Tidak ada yang tertinggal, meskipun jasadnya telah dibakar jadi abu dan ditabur ke laut. Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dibangkitkan dalam keadaan baik dan terpuji. Orang-orang yang meninggal dalam berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka Allah akan bangkitkan dalam keadaan yang sama. Semua dibangkitkan dalam kondisi sesuai amalnya. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram maka akan dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seorang sahabat yang umrah bersama beliau meninggal dunia, beliau mengatakan kelak pada kiamat nanti ia akan dibangkitkan dengan kondisi mengucapkan talbiyah. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid karena mempertahankan agama Allah akan dibangkitkan dengan luka-luka yang masih mengeluarkan darah tapi beraroma wangi. Oleh sebab itu, anjuran untuk membimbing orang dekat kita yang akan meninggal dunia dengan ucapan La ilaha illallah menjadi sangat penting. Mudah-mudahan kalimat tauhid inilah kelak yang ia ucapkan ketika dibangkitkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapan dari hidupnya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah kondisi orang-orang beriman ketika dibangkitkan dari kuburnya. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran sedikit pun dari peristiwa yang dahsyat ini, karena mereka telah diberi keteguhan hati oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya, bahwasannya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 101 hingga 103. Tentu saja rasa aman dan jauh dari khawatir ini bertingkat-tingkat, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Bagi mereka yang jauh dari perbuatan syirik dan maksiat, maka itulah yang mendapat rasa aman yang paripurna. Sedangkan bagi mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tapi masih bergelimang maksiat, maka tentu masih ada kekhawatiran di hati mereka. Sedangkan bagi mereka yang disesatkan setan dan jatuh dalam kubangan kesyirikan, serta bergelimang maksiat, hati mereka dipenuhi perasaan takut dan khawatir. Mereka kaget karena menyangka tidak akan dibangkitkan. Selama ini mereka menduga setelah kematian tidak ada lagi urusan. Hidup hanya di dunia dan untuk dunia. Itulah gambaran orang-orang kafir
ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Yasin ayat 51 dan 52. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur?" Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Al-Quran Surah Yasin ayat 51 hingga 52. Sedangkan bagi para pelaku riba, maka mereka akan bangkit dari kuburnya seperti orang gila yang kerasukan setan. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Riba menjadikan pelakunya dibangkitkan dalam keadaan gila dan kesurupan. Larangan terhadap riba begitu keras. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan riba termasuk dalam 7 perkara yang membawa kebinasaan. Di antara 7 perkara itu terdapat syirik, sihir, membunuh, dan memakan harta anak yatim. Jika pemakan riba dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila dan kesurupan, maka ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang-orang ini bahkan sempat protes kepada Allah, seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Isra ayat 124 hingga 125. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Al-Quran Surah Toha ayat 124 hingga 125. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, dan ada pula yang dibangkitkan dengan ukuran tubuh sangat kecil. Siapakah mereka? Mereka merupakan orang-orang yang sombong semasa hidup di dunia. Mereka telah Allah beri karunia berbagai macam kelebihan, baik itu kekuatan, harta, kecerdasan, ataupun yang lainnya. Tapi kemudian berbagai kelebihan itu justru digunakan untuk melecehkan, merendahkan orang, dan menolak kebenaran. Sebagai balasannya, maka mereka yang sombong akan Allah bangkitkan dalam keadaan kecil dan hina. Sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW dalam sabdanya, pada hari kiamat orang-orang congkak dan sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam ukuran sebesar biji sawi, dan mereka diinjak-injak oleh orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah terjadi kiamat, kemudian alam semesta mengalami kehancuran, semua yang ada di muka bumi ini fana, habis, tidak ada semuanya, dan dengan kuasa Allah manusia akan dibangkitkan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih." Ketika terjadi kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan, maka pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudaranya, akan meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, akan meninggalkan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada saat itu hanya menguruskan dirinya sendiri. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, nanti pada hari kebangkitan, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, semua akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan. Artinya tidak beralas kaki dan tidak berbusana. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita malu, kita tidak berbusana." Apa sabda Rasul? "Aisyah, situasi saat itu sangat berat. Di hari kebangkitan itu sangat dahsyat, sehingga orang sudah tidak akan memperhatikan orang lain. Walaupun kita tidak berbusana,
Karena dibangkitkan tanpa busana, orang sudah tidak akan memperhatikan diri kita. Kita juga tidak akan memperhatikan orang lain. Semua orang hanya fokus bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah dahsyatnya kebangkitan. Dan ini sesuatu yang pasti dialami. Seorang mukmin wajib percaya akan adanya hal ini. Dan hari kebangkitan itu hanya bisa diterima dengan keimanan. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita harus berusaha untuk menyiapkan diri, membekali diri dengan amal-amal soleh, sehingga kita di saat kebangkitan nanti, saat tidak ada yang bisa menolong kita, dan kita pun tidak bisa menolong orang lain, yang bisa menolong kita hanyalah amalan-amalan soleh. Apalagi amalan-amalan di bulan Ramadan, di mana Rasulullah menganjurkan ibadah sunnah saja itu pahalanya sama dengan wajib, dan ibadah wajib oleh Allah akan dilipat gandakan. Mari kita jadikan Ramadan yang indah ini, Ramadan yang penuh berkah ini, untuk menyiapkan diri menghadapi hari kebangkitan yang pasti akan terjadi, yang pasti akan dilewati. Pemirsa Khazanah, betapa dahsyat dan mengerikannya hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan dengan ruh dan jasad yang kembali utuh. Jiwa dan ruh mereka tetaplah sama. Mereka tetaplah sosok yang sama. Hanya jasad yang baru dengan kehidupan yang baru. Jasad mereka tidak lagi seperti dulu di dunia.